Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Absor dari program studi ilmu administrasi niaga yang akan mempresentasikan mengenai materi saya yang berjudul hukum pidana. Menurut beberapa ahli ialah seperti Simons, hukum pidana ialah keseluruhan aturan yang menentukan, artinya yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dipidana, kemudian jenis apa yang dijatuhkan, artinya jenis hukum pidana, hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan. Kemudian Jantung mengatakan ialah hukum pidana itu bagian dari hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, diberikan ancaman pidana, terus kemudian kapan pidana itu dijatuhkan, artinya kapan pidana itu dijatuhkan hukuman, tentunya melalui persidangan. Kemudian dan bagaimana pelaksanaan pidana dilakukan. Kemudian adapun jenis hukum pidana itu ada dua. Yang pertama itu hukum pidana material dan yang kedua itu hukum pidana formil. Adapun hukum pidana material itu hukum pidana yang mengatur perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksinya. Adapun hukum pidana formil itu hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana seperti penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Contoh tindak pidana seperti pencurian, penipuan, kemudian penganiayaan, ada korupsi, pembunuhan. Kemudian adapun tujuan daripada hukum pidana itu ialah yang pertama itu melindungi masyarakat, yang tentunya melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan kriminal, kejahatan-kejahatan, kemudian menjaga ketertiban umum agar tidak tertib, dan teratur, kemudian memberikan efek jerat terhadap pelaku pidana, artinya agar yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut, artinya memberikan efek jera supaya dia tidak mengulangi apa yang telah dia perbuat. Kemudian mewujudkan keadilan. Kemudian adapun sumber-sumber hukum pidana di Indonesia itu ialah artinya sumber asal dari hukum pidana itu ialah berasal dari World Book. Kemudian berlaku sejak masa kolonial Belanda, artinya hukum pidana itu peninggalan orang-orang Belanda, berlakunya dari masa kolonial hingga saat ini, kemudian bersifat kolonial. Kemudian menekankan pembalasan, artinya menekankan pembalasan terhadap si narapidana. Kemudian sumber hukum pidana Indonesia yang kedua itu ialah KUHP baru. KUHP baru itu berlaku penuh di tahun 2026. Artinya KUHP baru ini dibuat oleh keputusan pemerintah yang berwenang, kemudian ada presiden. Kemudian menyesuaikan nilai-nilai Pancasila, HAM, kemudian menekankan restoratif justice. Adapun dasar hukum pidana ialah asas legalitas. Asas legalitas ialah asas legalitas atau tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan terlebih dahulu. Jikalau kita melakukan suatu perbuatan yang atau kesalahan, akan tetapi tidak ada tertulis di dalam aturan hukum pidana, artinya kita tidak dijatuhi hukuman. Contoh seperti seorang yang dipidana karena perbuatan baru, misalnya perbuatan kesalahan di sosial media atau kesalahan atau kejahatan digital baru. Yang kedua itu asas praduga atau tidak bersalah.
Artinya setiap orang yang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga itu asas universal. Asas universal, kejahatan tertentu dapat dihukum di mana saja. Contoh, pembajakan kapal di laut internasional dapat diadili oleh Indonesia. Kemudian asas kemanusiaan, menghormati martabat manusia. Contohnya seperti narapidana tetap berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak di dalam penjara. Kemudian asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya asas tiada pidana tanpa kesalahan ini harus ada unsur kesalahan. Artinya sengaja ataupun lalai. Orang yang sengaja menabrak karena remblong tanpa kelalaian tidak dipidana. Artinya jika ada orang yang sengaja itu dipidana, akan tetapi jika dilakukan dengan tidak disengaja, contoh seperti contohnya barusan, orang yang sengaja menabrak, orang yang tidak sengaja menabrak karena rem motor atau mobilnya blong. Nah, itu tidak dipidana. Kemudian kategorisasi perbuatan pidana. Kategorisasi ialah yang pertama itu dulos dan culpa. Dulos artinya itu sengaja. Artinya perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kemudian culpa atau ceroboh, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kelupaan, ketidakhati-hatian. Jadi kesimpulannya ialah hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tindak kejahatan dan hukuman bagi pelakunya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.